Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pernahkah kalian merasa bahwa jempol kita bisa lebih tajam daripada lisan? Dan di era sekarang, satu klik share atau satu baris komentar bisa menjadi pahala jariah yang mengalir, atau justru menjadi dosa jariah yang tak berujung. Selamat datang di pembahasan etika bermedia digital dalam perspektif Islam. Saya Ilmi Nafiah, dan selama beberapa menit ke depan, kita akan membedah bagaimana menjadi muslim yang cerdas dan beradab di ruang digital. Karena ingat, meski identitas bisa disembunyikan, di balik akun anonim, catatan malaikat raqib dan atid tetap berjalan tanpa henti. Secara terminologi, etika bermedia digital dalam Islam bisa kita sebut sebagai akhlak al-i'lam al-raqmi. Artinya, seperangkat nilai dan norma yang mengatur bagaimana kita berinteraksi, memproduksi, dan mengonsumsi informasi di perangkat digital. Kemudian, ruang lingkupnya mencakup yang pertama yaitu etika berkomunikasi. Bagaimana kita menulis komentar dan juga mengirim pesan kepada seseorang dalam berinteraksi lewat media digital. Kemudian yang kedua yaitu etika distribusi. Bagaimana kita membagikan atau share konten-konten yang lewat. Kemudian, ada juga etika privasi, yaitu menghargai rahasia orang lain. Bisa disebut juga dengan satar al-aura. Kemudian ada etika produksi, yaitu kejujuran dalam membuat konten tanpa manipulasi. Teman-teman, dalam etika berkomunikasi di media digital, kita harus menjaga, baik itu lewat voice note, panggilan telepon, panggilan suara, dan juga panggilan video. Kita itu harus menjaga lisan kita, ucapan kita. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu menyakiti lawan bicara. Lalu dalam berkomentar, kita janganlah menjadi netizen yang jangan pernah mau kita menjadi hatersnya seseorang. Baik kita, misalnya kalau kita tidak menyukai kontennya, kita boleh lewati saja, blokir saja mungkin. Jangan sampai apa yang kita ketik di komentar itu menyakiti orang lain juga gitu. Kemudian di pesan juga, jangan sampai ketikan kita itu menyakiti orang lain. Itu sih poin pentingnya. Jangan berkata kasar, berlemah lembutlah dalam berbicara. Dan dalam etika berkomunikasi ini sudah pernah saya bahas juga dalam pembahasan video sebelumnya. Ada etika komunikasi kepada seseorang yang lebih dewasa dari kita, yang pangkatnya lebih atas dari kita, seperti orang tua, guru, dosen, saudara mungkin. Kemudian etika berkomunikasi dengan lawan jenis, yang harusnya mengingat dan mengetahui batasan, dengan yang setara dengan kita usianya, kemudian dengan yang lebih muda dari kita bagaimana. Itu semua etikanya dibahas dalam etika komunikasi dalam video pembahasan saya sebelumnya. Nah, selanjutnya di etika distribusi, bagaimana kita membagikan konten-konten. Janganlah kita membagikan konten yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Kalaupun itu misalnya hanya untuk kesenangan pribadi, jangan pula kita membagikan kontennya itu yang menyakiti orang yang memiliki kontennya. Kalau orangnya tidak mau kita share, ya jangan seperti itu. Dan banyaklah hal-hal lain mengenai share-share konten ini. Apalagi kalau kontennya ini hoax ya, ada baiknya kita bertabayun. Kemudian di etika privacy, menghargai rahasia orang lain. Jika kita mengetahui rahasia teman kita, lalu kita tiba-tiba ada hal yang membuat kita tidak menyukai teman kita, janganlah kita tiba-tiba mempostingkan rahasia teman kita ini jika dianya tidak meridhoi, tidak menginginkannya. Seperti itu. Pentingnya kita saling menjaga privasi sesama manusia. Kemudian di etika produksi, kejujuran dalam membuat konten tanpa manipulasi. Seperti yang saya sampaikan saat ini adalah konten. Nah, dalam konten ini saya pure semuanya berdasarkan dasar yang jelas dan juga fakta tentang etika bermedia sosial. Nah, di dalam memposting konten itu ada baiknya, ada keharusannya kita itu memposting sesuatu hal yang bermanfaat dan bersikap jujur, rendah hati, seperti itu. Janganlah kita memanipulasi orang lain dengan menyebarkan hoax, apalagi hal-hal yang dilebih-lebihkan. Nah, teman-teman, landasan utama kita dalam bermedia adalah prinsip verifikasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'iltum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu
Tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu sendiri. Ayat ini teman-teman adalah SOP resmi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi WhatsApp group misalnya atau timeline dari Twitter yang penuh berita yang simpang siur. Tabayun bukan sekedar cek fakta, tapi bentuk perlindungan agar kita tidak menjadi penyebar fitnah secara tidak sengaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita jauh sebelum internet ada. Beliau bersabda, "Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Hadis riwayat Bukhari, yang artinya seorang muslim sejati adalah dia yang membuat muslim lainnya merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Dulu, tangan mungkin berarti pukulan fisik. Tapi sekarang, tangan berarti ketikan keyboard. Etika bermedia digital berarti memastikan bahwa postingan kita tidak menyakiti hati orang lain, tidak melakukan cyberbullying, dan tidak memicu perpecahan. Sejarah mencatat sebuah tragedi besar akibat hoax pertama dalam Islam, yaitu peristiwa Hadithul Ifki, berita kebohongan. Saat itu, Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu difitnah berselingkuh oleh kaum munafik. Berita ini menyebar luas hingga mengguncang seluruh kota Madinah. Apa pelajarannya? Bahkan, orang-orang soleh di sekitar Nabi pun ada yang hampir termakan cerita tersebut. Sebelum turun wahyu yang membersihkan nama Aisyah, ini bukti sejarah bahwa hoax adalah senjata pemecah belah yang paling tua. Jika orang-orang terbaik di zaman Nabi saja bisa diuji dengan hoax, apalagi kita yang hidup di zaman banjir informasi seperti sekarang. Mari kita lihat realitanya hari ini. Yang pertama, ada gibah digital. Membicarakan aib orang lain di kolom komentar selebriti, seperti para netizen dan haters dalam selebriti yang tengah viral dengan isu-isunya mungkin atau skandal yang mereka berkomentar dengan melebih-lebihkan, berprasangka sesuai apa yang ingin mereka percayai, dan itu sebenarnya sudah dilarang dalam etika bermedia digital secara perspektif Islam, teman-teman. Yang kedua ada flexing, yaitu riya. Pamer harta yang berlebihan untuk merendahkan orang lain. Di sini teman-teman harus mampu membedakan mana yang flexing dan mana yang menebar kebermanfaatan. Namun, di antara teman-teman seringkali hanya karena merasa iri dengan pencapaian orang lain, malah jadinya berkomentar yang tidak baik, menganggap bahwa orang itu ria, padahal ia hanya ingin menebar kebermanfaatannya atas pencapaiannya supaya orang-orang sekitarnya merasa termotivasi. Tetapi hati seseorang tidak ada yang tahu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada digital footprint. Ingat, apa yang kamu hapus di HP kamu itu mungkin tetap ada di server dan di catatan akhirat. Tidak hanya kamu hapus begitu saja, semua tentang jejak digital itu ada dan nyata. Maka dari itu teman-teman, berhati-hatilah. Solusinya apa? Gunakan prinsip think before you post. Lalu solusinya apa? Gunakan prinsip think before you post. Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini menyakiti orang lain? Sebelum kamu memposting sesuatu, mengirim pesan kepada seseorang, memposting sesuatu di media sosial, tentukan apakah ini adalah sesuatu hal yang benar? Apakah ini salah? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini menyakiti orang lain? Dan kalau ini menyakiti orang lain, tolong dicegah, dihentikan niatnya sebelum memposting. Nah, namun di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang akhirnya karena takut dinyinyirin orang lain, takut diejek, mereka jadi tidak berani memposting. Maksud memposting di sini adalah bagaimana kita menggunakan media sosial kita dengan sebermanfaat mungkin. Bukan berarti kamu jadi tidak bisa memposting apa-apa di media sosial, tapi intinya adalah pikirkan sebelum kamu memposting sesuatu. Seperti itu. Kemudian teman-teman, jadikan media sosial ini sebagai sarana dakwah. Bilhal dengan perbuatan. Satu kutipan ayat yang kamu desain dengan indah bisa jadi hidayah bagi orang lain yang membutuhkannya. Lalu sebagai penutup, mari kita renungkan. Media digital adalah alat. Di tangan yang benar, dia menjadi pembuka pintu surga. Namun di tangan yang salah, dia menjadi jembatan menuju pintu neraka. Kesimpulannya, etika bermedia digital dalam Islam adalah tentang membawa akhlak Nabi ke dalam ruang layar 6 inci kita dengan jangan biarkan teknologi maju, tapi adab kita semakin mundur. Jadilah pengguna yang menyebarkan kedamaian, bukan kebencian. Kata mutiara hari ini, gunakanlah jarimu untuk mengetik kalimat yang ingin kamu baca kembali di hari kiamat nanti. Saya Ilmi Nafiah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.